Bahayakan aspartame bagi tubuh? Aspartame sendiri merupakan pemanis buatan pemanis sintetis non-karbohidrat, aspartil, penyalanine, 1-metil ester, atau merupakan bentuk metil ester dari dipeptida 2 asam amino yaitu asam aspartat dan fenilalanin. Dengan rumus molekulnya C14H18N25. Aspartam ditemukan dalam bentuk cair, granula, enkapsulasi, dan juga tepung. Pemanis ini sering digunakan dalam jenis makanan maupun minuman. Di antara semua pemanis tidak berkalori, hanya aspartam yang mengalami metabolisme. Tetapi proses pencernaan aspartam juga seperti proses pencernaan protein lain. Dibandingkan dengan gula aspartame lebih manis 200 kali dari gula pasir biasa, tetapi tetap rendah kalori. Tiap 1 sendok makan, 15 gram, gula pasir mengandung sekitar 37 kalori. Sementara itu, aspartam umumnya mengandung 0 kalori. Selain itu, aspartam cenderung tidak meningkatkan kadar gula darah, karena memang bukan termasuk karbohidrat. Berbeda dengan gula pasir yang termasuk golongan karbohidrat dan dapat memicu lonjakan gula darah. Aspartam yang dikonsumsi dalam jumlah wajar sebenarnya aman untuk kesehatan. Meski merupakan pemanis buatan, penggunaan zat ini telah disetujui oleh FDA Amerika Serikat sebagai pemanis yang aman untuk dikonsumsi sejak tahun 1981. Sama dengan FDA, BPOM Indonesia juga mengizinkan penggunaan aspartam sebagai pemanis buatan asalkan tetap memperhatikan pembatasan jumlah asupan perharinya. Menurut Per BPOM nomor 11 tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan, aspartam masuk kategori pemanis buatan yang diproses secara kimiawi, dan senyawa tersebut tidak terdapat di alam. Aspartam adalah bahan tambahan pangan, BTP, jenis pemanis buatan yang memiliki izin. Minuman yang mengandung pemanis ini banyak disukai anak-anak, sehingga dapat menyebabkan resiko jika melebihi nilai ADI, acceptable daily intake. Batas maksimal ADI dari aspartam yaitu 50 mg kg BB hari. Salah satu kasus aspartam terjadi di Indonesia yaitu banyaknya penjualan es pinggir jalan. Es ini bermacam-macam dari diolah atau dibuat sendiri, dari berbagai minuman-minuman instan dan ada juga minuman kemasan saset, salah satu contohnya seperti minuman sachet merek Marimas. Pada Marimas mengandung pemanis buatan seperti aspartame. Ketika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar, aspartam dianggap aman oleh banyak badan pengawas kesehatan, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan, FDA, di Amerika Serikat. Namun, mengonsumsi aspartam secara berlebihan atau terlalu sering dapat memiliki beberapa efek samping potensial. 1. Gangguan pencernaan. Beberapa orang melaporkan gangguan pencernaan seperti gas, kembung, dan diare setelah mengonsumsi aspartam dalam jumlah besar. 2. Rasa manis yang terlalu kuat. Mengonsumsi aspartam secara berlebihan dapat menyebabkan peningkatan rasa manis dalam makanan dan minuman, yang pada gilirannya dapat membuat Anda lebih tergantung pada makanan dan minuman manis. 3. Sensitivitas terhadap pemanis. Beberapa individu dapat mengalami peningkatan sensitivitas terhadap pemanis buatan setelah mengonsumsi aspartam dalam jumlah besar, yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan. 4. Efek psikologis. Ada laporan yang menghubungkan konsumsi aspartam dengan gejala seperti sakit kepala, kelelahan, dan perubahan suasana hati pada beberapa individu. Namun, bukti ilmiah tentang kaitan ini masih belum pasti. 5. Efek potensial pada kesehatan jangka panjang. Beberapa penelitian hewan telah mengaitkan konsumsi aspartam dalam jumlah besar dengan masalah kesehatan jangka panjang, tetapi penelitian pada manusia masih belum memadai untuk mengonfirmasi risiko tersebut. Analisis bahan tambahan pangan khususnya pada pemanis buatan yaitu aspartam yang terkandung dalam Marimas dapat dianalisis dengan metode HPLC, High Performance Liquid Chromatography, atau kromatografi cair kinerja tinggi, KCKT. Pada sampel yang akan dianalisis dilakukan penimbangan terlebih dahulu sebanyak 10 gram kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml dan ditambahkan 25 ml fase gerak lalu dikocok, ditambahkan lagi fase gerak sampai batas tanda. Kemudian disaring dengan penyaring membran 0,45 m yang bertujuan agar larutan uji yang ingin dianalisis sudah jernih dan tidak mengandung zat pengotor lagi. Setelah itu dilakukan sonifikasi untuk menghomogenkan kembali larutan uji sehingga siap untuk diinjeksikan ke dalam HPLC. Metode KCKT dinilai efisien dalam menentukan kadar suatu senyawa, di mana adanya pemisahan yang baik antara senyawa satu dengan senyawa yang lainnya.
Keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan metode KCKT yaitu cepat, daya pisah yang baik, pK, kolom dapat dipakai kembali, ideal untuk molekul besar dan ion, mudah memperoleh kembali cuplikan. Pemilihan analisis menggunakan instrumen KCKT dibandingkan dengan instrumen lain dikarenakan KCKT dapat bekerja dalam suhu kamar, di mana aspartam sangat bergantung pada suhu. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan senyawa dalam pemanis aspartam terdegradasi. Beberapa pustaka menunjukkan bahwa metode KCKT fase terbalik merupakan metode terpilih untuk analisis campuran bahan tambahan tersebut, karena zat-zat tersebut bersifat polar dan larut dalam air sehingga sulit dipisahkan menggunakan KCKT fase normal yang menggunakan kolom polar dan fase gerak yang bersifat non-polar. Berdasarkan penjelasan yang sudah disampaikan, didapatkan kesimpulan bahwasanya aspartame, 1. Mengandung 300 kali lebih manis dibandingkan dengan gula, 2. Penggabungan asam aspartat dengan fenilalanina, 3. Aman dikonsumsi dalam jumlah yang wajar.